Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dimas Bagus Virgiawan SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar IPS serta teman-teman BGMIC yang berbahagia. Perkenankan kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan materi hari ini, yaitu konsep dan struktur ilmu antropologi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3, yaitu saya sendiri, Hilma Fuadatul Mu'alimah, kemudian Fathan Abdul Hasib, dan Intan Marcelia Dwi Saputri. Konsep dan struktur ilmu antropologi. Poin pertama, pengertian ilmu antropologi. Antropologi berasal dari dua akar kata Yunani, anthropos yang artinya orang atau manusia, dan logos yang artinya ilmu atau nalar. Jadi, antropologi adalah ilmu pengetahuan yang mencoba menelaah sifat-sifat manusia secara umum dan menempatkan manusia yang unik dalam sebuah lingkungan hidup yang lebih bermartabat. Poin kedua, sejarah perkembangan ilmu antropologi. Sejarah perkembangan ilmu antropologi memiliki 4 fase. Fase pertama, sebelum tahun 1800-an. Fase kedua, tahun 1800-an. Fase ketiga, awal abad ke-20. Fase keempat, setelah tahun 1930-an. Yang pertama, fase pertama. Dalam fase pertama, bangsa-bangsa Eropa banyak menjumpai suku-suku yang asing bagi mereka. Mereka mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan suku-suku asing tersebut, mulai dari ciri-ciri fisik, kebudayaan, susunan masyarakat, atau bahasa dari suku tersebut. Bahan-bahan yang berisi tentang deskripsi suku asing tersebut kemudian dikenal dengan bahan etnografi atau deskripsi tentang bangsa-bangsa. Kemudian, pada permulaan abad ke-19, perhatian bangsa Eropa terhadap bahan-bahan etnografi suku luar Eropa dari sudut pandang ilmiah menjadi sangat besar. Yang kedua, fase kedua. Dalam fase kedua, masyarakat menganggap bangsa-bangsa selain Eropa sebagai bangsa-bangsa primitif yang tertinggal dan menganggap Eropa sebagai bangsa yang tinggi kebudayaannya. Yang ketiga, fase ketiga. Dalam fase ketiga, negara-negara di Eropa berlomba-lomba membangun koloni di benua lain seperti Asia, Amerika, Australia, dan Afrika. Dalam rangka membangun koloni-koloni tersebut, muncul berbagai kendala seperti serangan dari bangsa asli, pemberontakan-pemberontakan, cuaca yang kurang cocok bagi bangsa Eropa, serta hambatan-hambatan lain. Dalam menghadapinya, pemerintahan kolonial negara Eropa berusaha mencari-cari kelemahan suku asli untuk kemudian menaklukkannya. Yang ketiga, fase keempat. Dalam fase keempat, kebudayaan-kebudayaan suku bangsa asli yang dijajah bangsa Eropa mulai hilang akibat terpengaruh kebudayaan bangsa Eropa. Namun, pada saat itu muncul semangat nasionalisme bangsa-bangsa yang dijajah Eropa untuk keluar dari belenggu penjajahan. Sebagian dari bangsa-bangsa tersebut mereka berhasil, namun banyak masyarakat yang masih memendam dendam terhadap bangsa Eropa yang telah menjajah mereka selama bertahun-tahun. Kemudian akan dilanjutkan kepada teman saya. Saya akan meneruskan presentasi dari teman saya. Poin ketiga, teori antropologi. Dalam antropologi terdapat dua macam jenis pembahasan teori-teori tentang evolusi, yaitu evolusi biologi dan evolusi sosial budaya. 1. Evolusi biologi. Dalam evolusi biologi membahas tentang generasi, adaptasi, dan pewarisan.
Ada dua teori, yaitu teori Lamarck dan teori Darwin. 2. Evolusi sosial budaya. Ada beberapa teori dalam evolusi budaya, yaitu teori orientasi nilai budaya dari Cluckon, teori evolusi sosial kultural paralel Convergen, Divergen, Sahlins, dan Harris. Teori evolusi kebudayaan Lewis H. Morgan, teori evolusi keluarga J. J. Beethoven, dan teori upacara sesaji Smith. Teori orientasi nilai budaya dari Cluckon. Dalam teori ini membahas tentang makna hidup manusia, makna dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya, persepsi manusia mengenai waktu, masalah makna dari pekerjaan, karya, dan amal dari perbuatan manusia, hubungan manusia dengan sesama manusia. Teori evolusi sosiokultural paralel Convergen, Divergen, Sahlins, dan Harris. Teori ini membahas tentang 1. Evolusi paralel merupakan evolusi yang terjadi dalam 2 atau lebih sosial budaya atau masyarakat yang berkembang dengan cara yang sama dan dengan tingkat yang pada dasarnya sama. 2. Evolusi konvergen terjadi ketika berbagai masyarakat yang semula berbeda perkembangannya. Evolusi divergen terjadi ketika berbagai masyarakat yang semula mengikuti banyak persamaan yang serupa. Teori evolusi kebudayaan Lewis H. Morgan. Teori ini membahas tentang zaman liar tua, zaman liar madya, zaman liar muda, zaman berbaur tua, zaman berbaur madya, zaman berbaur muda, zaman peradaban muda, zaman peradaban kini. Untuk penjelasannya bisa dibaca dalam makalah Teori evolusi keluarga J. J. Beethoven. Teori ini membahas bahwa seluruh keluarga di seluruh dunia mengalami perkembangan melalui 4 tahap, yaitu tahap promiskuitas. Lambat laun manusia sadar akan hubungan antara ibu dan anaknya sebagai suatu kelompok keluarga inti dalam masyarakat. Sistem patriarkat di mana ayah menjadi kepala keluarga. Yang terakhir, perkawinan tidak selalu dari luar kelompok, tetapi dapat juga dari dalam kelompok yang sama. Teori upacara sesaji Smith. Poin keempat, ruang lingkup antropologi. Adapun yang menjadi ruang lingkup antropologi adalah antropologi 1. Antropologi fisik. 2. Antropologi budaya. Dalam antropologi fisik itu mempelajari manusia sebagai organisme biologis yang melacak perkembangan manusia menurut evolusinya dan menyelidiki variasi biologis dalam berbagai jenis. Selanjutnya, antropologi budaya. Maksud dari antropologi budaya yaitu memfokuskan perhatian kepada budaya manusia ataupun cara hidupnya dalam masyarakat. Antropologi budaya juga merupakan studi tentang praktik-praktik sosial, bentuk-bentuk ekspresif, dan penggunaan bahasa, di mana makna diciptakan dan diuji sebelum digunakan. Selanjutnya, beralih ke metode pendekatan dalam ilmu antropologi. Metode pendekatan dalam ilmu antropologi dibedakan menjadi 2 aliran, yaitu aliran tradisional dan aliran kontemporer. Dalam aliran tradisional, ada 2 jenis pendekatan, yaitu pendekatan secara komparatif
yang merupakan pendekatan yang merajuk pada pola perbandingan dengan meletakkan dua hal budaya pada sisi yang sama dan juga menjelaskan sisi-sisi yang berbeda. Kedua, pendekatan holistis. Dalam buku Antropologi Budaya tahun 2002 karya I. Gede A.B. Wiranata, pendekatan holistis merupakan pendekatan secara menyeluruh untuk memperoleh segala hal yang berkaitan dengan manusia. Selanjutnya, aliran kedua, yaitu aliran kontemporer. Ada 3 jenis pendekatan dalam aliran kontemporer. 1. Pendekatan partikularistik, yang merupakan pendekatan yang berawal dari sesuatu yang terbatas, kemudian menarik kesimpulan untuk sesuatu yang lebih luas dan umum. Kedua, pendekatan interpretatif. Pendekatan interpretatif pertama kali dikemukakan oleh Clifford Geertz ketika membuat penelitian tentang Islam di Maroko dan Indonesia, yaitu Jawa dan Bali. Pendekatan interpretatif bersifat humanistik karena seluruh ungkapan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan setiap subjek manusia selalu menjadi pusat perhatian dengan seksama. Ketiga, pendekatan struktural. Pendekatan struktural adalah pendekatan analisis data dengan memperhatikan elemen-elemen kunci dari berbagai dimensi sekunder dari objek yang diteliti dengan seimbang. Manfaat mempelajari ilmu antropologi. 1. Mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara universal maupun pola perilaku manusia pada tiap-tiap masyarakat atau suku bangsa. 2. Dengan mempelajari antropologi, orang dapat memahami kedudukan manusia dalam masyarakat dan mendapatkan pengetahuan baru mengenai dunia atau budaya lain. 3. Memperluas wawasan tentang pergaulan umat manusia. 4. Mengetahui berbagai macam problem dalam masyarakat, memiliki kepekaan terhadap kondisi-kondisi dalam masyarakat, serta mampu mengambil inisiatif pemecahan masalah. 5. Memahami beragam norma, tradisi, keyakinan, hingga nilai-nilai pada masyarakat tertentu yang mereka anut. 6. Antropologi dapat menjadikan seseorang lebih kritis, tanggap, dan rasional saat bertemu dengan gejala sosial masyarakat yang cukup kompleks. 7. Pelajari antropologi dapat menyusun etnografi yang memungkinkan terjadi penciptaan teori berkenaan dengan asal-usul kepercayaan, keluarga, perkawinan, perilaku, bernegara, dan lainnya. Selanjutnya, apa hubungan ilmu antropologi dengan ilmu sosial dan studi sosial atau IPS? Ilmu antropologi mempunyai hubungan yang sangat banyak dengan ilmu-ilmu sosial yang lain. Hubungan ini pada umumnya bersifat timbal balik. Antropologi memerlukan bantuan ilmu-ilmu itu, dan sebaliknya ilmu-ilmu sosial yang lain juga memerlukan antropologi dalam memecahkan masalah yang dikajinya. Ada beberapa hubungan antara ilmu antropologi dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, yaitu pertama, hubungan dengan ilmu psikologi, kedua, hubungan dengan ilmu sosiologi, ketiga, hubungan dengan ilmu biologi, keempat, hubungan dengan ilmu sejarah, kelima, hubungan dengan ilmu filsafat, keenam, hubungan dengan ilmu hukum, ketujuh, hubungan dengan ilmu geografi, serta hubungan dengan ilmu ekonomi. Baik, untuk penjelasannya, yang pertama, hubungan dengan ilmu psikologi. Psikologi adalah cabang dari antropologi yang bersifat interdisipliner yang mengkaji kebudayaan dan proses mental. Menurut Saibani, penelitian antropologi dengan bantuan psikologi akan memberi pemahaman bahwa seluruh manusia diciptakan dengan kedudukan dan derajat yang sama, tetapi perkembangan kebudayaannya berbeda. Yang kedua, hubungan dengan ilmu sosiologi. Menurut Saibani, sosiologi mengkaji kehidupan ke depan mengenai situasi dan kondisi sosial masyarakat, sedangkan antropologi mengamati kebudayaan masyarakat sebagai pola kehidupan manusia yang berperadaban. Yang ketiga, hubungan dengan ilmu biologi.
Antropologi yang erat hubungannya dengan biologi adalah antropologi fisik. Kedudukannya sangat penting dalam membantu antropologi fisik mengenai anatomi, fisiologi, genetika, dan embriologi. Yang keempat, hubungan dengan ilmu sejarah. Sejarah itu diperlukan untuk memecahkan masalah pengaruh kehidupan masyarakat yang diteliti oleh kebudayaan dari luar. Yang kelima, hubungan dengan ilmu filsafat. Menurut Sutarjo Wiramiharja dalam Saibani, filsafat dapat diartikan sebagai pengetahuan mengenai cara berpikir segala sesuatu atau sarwa sekalian alam. Yang keenam, hubungan dengan ilmu hukum. Hubungan antropologi dengan hukum melahirkan antropologi hukum, yaitu ilmu hukum yang mempelajari pola-pola sengketa dan cara penyelesaiannya. Yang ketujuh, hubungan dengan ilmu geografi. Ilmu geografi tidak dapat mengabaikan ilmu antropologi, karena banyak masalah kebudayaan manusia mempunyai sangkut paut dengan keadaan lingkungan alamnya. Yang kedelapan, hubungan dengan ilmu ekonomi. Adanya hubungan dengan ilmu ekonomi karena aktivitas kehidupan ekonomi sangat dipengaruhi oleh sistem kemasyarakatan, cara berpikir, pandangan, dan sikap hidup dari warga masyarakat. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.